Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah itu ternyata tidak semua orang. Yang datang ke rumah Allah, duduk di dalamnya, mengingat dan mengkaji tentang Allah Jalla Jalaluh, itu tidak sembarangan manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak memakmurkan rumah Allah, ya memang mungkin mereka tidak pantas memakmurkan rumah Allah. Karena yang memakmurkan rumah Allah, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang cinta dengan sholat, yang mendirikan sholat, yang membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita berharap besar kumpulnya kita di rumah ini itu karena kita memang ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kajian kita malam ini hanya muqaddimah, hanya pembukaan. Maka yang Anda tadi minta dari panitia, seharusnya mereka mempresentasikan kegiatan yang hendak diadakan. Kalau kita lihat di banner di belakang ini, di sebelah kanan ada tulisan Remaja Masjid Al-Ikhlas Bondowoso. Ini pertanda bahwa remaja-remaja mau jadi lebih baik. Mereka berinisiatif membuat acara ini. Acaranya apa? Di sebelah kiri tertulis Samara. Bukan samar, tapi Samara. Apa? Ternyata remaja-remaja melihat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, banyaknya perceraian yang terjadi, susahnya pernikahan. Kadangkala Bondowoso ini pasarannya berapa kalau musuhan? Nah, berapa pasarannya? 20 juta? Apa 5 juta cukup? Mereka melihat anak-anak remaja ini ingin ketika dia menikah ada kemudahan. Kemudian mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan, mana tulisannya? Kuliah nikah. Karena memang jamaah, orang mau daftar kerja di minimarket, orang mau daftar kerja di sebuah kantor hanya untuk menjadi cleaning service, itu diminta ijazah. Minimal SMA. Masa cleaning service minimal SMA? Baik, nggak apa-apa.
penjaga minimarket minimal SMA, ada yang minimal S1, ada yang D3. Tapi menjadi seorang suami kok gak diminta ijazahnya jemaah? Ada yang ketika mau nikah ditanya, antum ijazahnya apa? Ijazahnya teknik. Terus putri ana mau diapain sama antum? Kalau antum ijazahnya teknik, ini bukan mesin ini, mau dibongkar-bongkar. Artinya ternyata, masya Allah, mak merah mejanya. Alhamdulillah jamaah. Artinya remaja masjid Al-Ikhlas ini semangat, mereka baru belajar sehingga mereka memiliki inisiatif untuk apa? Untuk mengadakan kuliah. Sehingga nanti mereka mengeluarkan ijazah. Jadi kalau ada anak-anak yang melamar putri bapak nggak bawa ijazah dari remaja Masjid Al-Ikhlas ini, jangan diterima. Artinya jamaah, ini usaha yang baik. Jadi perlu orang-orang menikah ini punya SIM, surat izin menikah. Mengendarai mobil aja ruwet dapat SIM-nya. Kadang kalau harus sogok sana sogok sini karena nggak lulus. Itu hanya motor, hanya mobil. Gimana sama anaknya orang? Maka seharusnya kita berpikir, para orang tua berpikir lagi, karena pernikahan itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mulia. Ada sebagian orang tua menikahkan putranya karena putranya ini ayyar. Ayyar ini bahasa Arab yang fasih, jemaah. Ayyar ini ya banyaklah aibnya dia, nggak bagus. Dengan harapan menikah supaya jadi benar. Jadi anak perempuannya orang dijadikan percobaan. Kalau tidak benar ya coba cari lainnya nanti. Mungkin ada yang bisa. Ternyata ada niat-niat menikah yang nggak benar. Kemudian ada orang tua yang memiliki anak perempuan, dia juga tidak melihat kriteria bagaimana sebenarnya memilih seorang menantu. Bagi para wanita juga, bagi para akhwat, bagi para perempuan, hendaklah dia berpikir apakah yang melamar dia pantas untuk menjadi bapak dari anak-anaknya. Bisakah lelaki seperti ini membimbing dia menuju ke surga? Itu akan dibahas. Jadi kalau kita lihat pertemuannya mungkin akan menjadi 10 pertemuan. Ada yang masalah nanti bagaimana mempelajari tentang manajemen konflik. Kalau ada keributan di rumah itu solusinya apa? Apakah langsung diceraikan? Mungkin nanti juga akan ada yang dibahas tentang bagaimana memanage ekonomi keluarga. Biasanya lelaki-lelaki ini kalau nggak punya fulus, gajinya dikasihkan ke harimnya. Sudah ini berapa? Ana gaji 1 juta. Tolong dicukupkan. Istrinya mikir bagaimana 1 juta dicukup. Alhamdulillah, kalau dapat istri yang benar bisa tuh dia memanage. Tapi kalau dapat istri yang nggak benar, 3 hari habis fulus. Bang, maafi fulus. Terus tidak tahu mau gimana sekarang. Akhirnya ribut. Maka ada banyak hal yang perlu dikaji oleh yang belum menikah dan yang sudah menikah. Yang sudah menikah juga perlu mempelajari. Oh ternyata selama ini ana salah memberikan nasihat kepada istri ana. Ana salah cara mengajak istri kana kepada kebaikan. Atau sebaliknya, ada wanita-wanita yang dia sering tanya sama Ustaz, Ustaz, suami ana ini susah dibangunkan untuk sholat subuh, Ustaz. Suami ana ini suka main game.
Kita orang kadang-kala bingung. Sudah endi anak lema main game. Astagfirullahaladzim. Kadang-kala main game sama anaknya. Nanti sampai nomor berapa? Jadi yang ditanya level berapa sekarang? Kadang-kala sang istri bingung, Ustaz, gimana Ustaz? Bahkan ada laki-laki yang hidupnya memang bersama game. Maka jemaah, kita akan mengkaji hal itu dan apa yang diusulkan atau diinginkan oleh remaja masjid ini. Harapan ana bisa memberikan manfaat. Karena kemarin pernah dicoba kuliah nikah ini di Jember dan alhamdulillah bisa dibilang sukses. Kebanyakan yang ikut itu memang mahasiswa-mahasiswi. Karena bagaimanapun semua ingin menikah. Terkadang yang terjadi adalah pacaran sebelum menikah, sehingga pernikahannya tidak diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diadakan walimah, ini walimahnya yang syar'i bagaimana? Bikin walimah yang diundang dangdut, penari ular. Tertulis di depan, mohon doa restu. Antum mohon doa restu beremah aja itu. Orang tuh harus berpikir, ini nih kira-kira pernikahan walimah ini diridhoin Allah apa enggak? Karena ada orang yang nggak urusan. Kok nggak urusan? Antum nggak ingin anaknya mawaddah sakinah rahmah? Antum ketika mengadakan walimah, bukankah tujuannya ingin mengundang rahmat Allah supaya turun? Tapi kadangkala secara suasana antum mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diundang pada walimah itu perlu dipelajarin. Perlu duduk bersama. Mengkaji siapa yang pantas untuk diundang. Jangan sampai walimah yang diadakan menjadi walimah yang paling buruk, yang paling jahat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini contoh nih. Ana hanya akan memberikan muqaddimah. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yang seperti apa? Yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya diundang. Kenapa diundang? Amplopnya tebel, Ustaz. Makannya sedikit, amplopnya tebel. Dan yang miskin tidak diundang. Kenapa kok tidak diundang? Yang miskin karena banyak, amplop masih kuning. Wallahi jamaah. Antum berpikir, oh ini orang kaya duitnya banyak, bisa untuk mengembalikan modal. Ketahuilah, kalau mau cari berkah buat pernikahan putri, kalau mau cari rahmat buat pernikahan putrinya, kalau mau cari fulus dari pernikahan putrinya, undang orang-orang miskin. Undang tuh tetangga-tetangga becaan apa, oncung kepi sudah. Bismillah. Ayo yukul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Kalian tahu, kalian dikasih rizki sama Allah. Kalian dikasih pertolongan sama Allah bukan karena yang kaya-kaya, bukan karena pejabat, bukan karena penguasa, tapi karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini terkadang kita kalau nggak belajar, nggak akan dapat tuh ilmu. Maka kuliah nikah ini diharapkan memberikan informasi yang cukup, memberikan wawasan yang memadai untuk putri-putri kita, untuk putra-putri kita ketika mereka melangsungkan pernikahan. Jamaah rahimakumullah. Malam ini ana hendak membahas tentang hal-hal yang menyebabkan perceraian. Apa saja sih?
Yang sekarang berumah tangga, kadangkala ada yang rumah tangganya di ujung tanduk. Tinggal sebentar kayaknya sudah berpisah. Sebagian rumah tangganya ya seperti kapal yang sudah mulai bocor sana, bocor sini. Sebentar lagi mau karam, Ustaz. Rejalnya kadang-kala ngelihat cari perahu lain. Ngelihat perahu dia mau karam, cari perahu lain. Yang harim na'udzubillah juga seperti itu. Kata umminya, "Nak, engkau masih muda, nak, masih cantik. Banyak rejal yang mau. Bismillah sudah, gugat cerai." Kita perlu belajar. Apa sih yang menyebabkan rumah tangga kita jadi amburadul? Apa sih yang menyebabkan anak kita hendak bercerai? Apakah masalahnya karena salah memilih pasangan, atau ada masalah yang memang perlu diperhatikan? Kalau kita melihat penyebab perceraian terjadi yang paling dahsyat adalah kebodohan. Nikah nggak punya ilmu tentang pernikahan, jahil. Allah mensifatin manusia ini ketika Allah menawarkan amanah ini. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit yang 7 lapis, ditawarkan kepada bumi yang 7 lapis, ditawarkan kepada tiang-tiang atau pancang-pancang gunung-gunung yang menguatkan ini bumi. Semuanya takut. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggak ya Allah. Siapa yang memegang amanah itu? Manusia. Lalu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Berkaitan dengan hal ini jemaah, apa solusinya? Ya belajar. Kita harus belajar. Ada istri yang tidak tahu dengan hak suami. Istri, Masya Allah, baru nikah, dapat 3 hari, yang namanya pakaian numpuk. Piring tidak dicuci. Ketika suaminya tanya, "Wahai istriku, kenapa baju tidak dicuci?" "Afwan, Bang. Anak ini menikah bukan untuk jadi haddamah, bukan jadi pembantu. Maka tolong datangkan pembantu untuk cuci piring dan cuci baju." Kira-kira rejalnya bagaimana menghadapi istri yang seperti ini? Karena ada perempuan-perempuan tadi yang nggak tahu sama haknya suami dan kewajiban dia sebagai istri. Kebodohan. Suami pun seperti itu. Nggak tahu suami, Masya Allah, habis zuat tetap pulang malam. Pulang malam, begadang ke rumah sohib. Pulang ke rumahnya, istrinya menanti, membukakan pintu, disediakan makanan yang enak, lalu suami langsung tidur. Dan sang suami mengatakan, "Ana rejal, ana pemimpin di rumah. Apa yang ana kerjakan nggak perlu ditanya." Subhanallah. Rasulullah SAW ditanya nih, ada seorang sahabat yang Masya Allah kerjanya begadang sholat malam. Begadang sholat malam. Lalu kata Nabi SAW, "Hati-hati, istrimu punya hak, matamu punya hak, Allah juga punya hak. Maka berikan hak itu sesuai dengan mereka yang memiliki." Tapi karena kebodohan, ada orang-orang yang Masya Allah mau berdakwah. Anda mau berdakwah. Istri gimana nafkah buat istri? Allah yang akan menanggung nafkahnya. Biarkan Allah. Subhanallah.
Kadang-kala mereka karena semangat keimanan, tapi karena faktor kebodohan. Dia tuh punya tanggung jawab. Dia ambil anaknya orang. Sehingga kita tahu Rasulullah SAW ketika menyuruh menikah, apa semuanya disuruh menikah? Tidak. Yang mampu menikah, nikah. Nggak mampu, jangan nikah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, secara fisik mampu, secara ekonomi mampu, nikah. Kalau nggak mampu beremah. Ustaz, anak tapi harus nikah ini Ustaz. Terus fulus, maafi fulus. Terus ceretan beremah. Nggak usah nikah. Ngapain? Puasa. Puasa, jaga dirimu. Dari mana dia tahu? Belajar. Tapi kebodohan terkadang sebagian orang enggak, bismillah. Anak akan nikah. Ingat, yang menikah itu yang mampu. Karena dia harus memberikan makan kepada anak orang. Dia punya kewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan kepada istri dia. Maka jamaah, kebodohan ini yang kadangkala membuat rumah tangga jadi hancur. Suami marah, istri ikut marah. Kenapa? Ustaz, saya tak salah. Saya tidak mau diinjak hak saya. Saya ini termasuk gadis yang paling dihormati di kampung Arab sini. Masa laki-laki kayak gini anda diamkan? Oh, ini faktor kebodohan. Karena kita tahu di dalam syariat Islam ini, kalau suami marah, istri jangan ikut marah, neng-neng, ngalah. Emangnya seperti itu? Seperti itu kalau ingin rumah tangganya terjaga. Sholat malam. Orang kalau ingin rumah tangganya dijaga, kadangkala melihat, Ustaz, kok rumah tangga anak ini gimana Ustaz ya? Suami ini sudah kurang perhatian sama kita. Entar kadukon. Mak lelaken ini bisa ketek ya. Gak ada jemaah. Kalau antum lihat ada orang-orang yang berangkat ke dukun karena kebodohan dia ingin suaminya ini, masya Allah, nurut sama dia. Na'udzubillah. Ingat, penghuni neraka ketika mereka masuk neraka, apa kata mereka? Allah jelaskan di surah Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau selama kita hidup di dunia, kita itu mau dengarkan. Dikasih nasihat didengarkan. Ada kajian datang dengarkan. Wa na'qil. Dan kita kemudian mau memikirkannya, mau memahaminya. Niscaya kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Kenapa lelaki juga banyak masuk neraka? Karena kezaliman mereka. Maka sebelum menikah, kalau ada lelaki yang melamar mau menikahin putrinya, tanya orang tua. Apa yang ditanya? Kebanyakan yang ditanya apa? Kerjanya apa? Kalau ngomong alhamdulillah anak nggak kerja. Iya, soalnya anak bos perusahaan. Cuma tanda tangan aja kerjanya. Masya Allah. Kata orang tuanya, ini cocok ini, bismillah. Kapan insya Allah kawinnya? Langsung. Seharusnya yang ditanya sama orang tua, tanya, Afwan, antum sudah tahu nggak kewajiban antum sebagai seorang suami? Kalau antum diterima menjadi suami istri anak. Antum sudah tahu nggak kewajiban antum kepada mertua? Kewajiban antum kepada orang tua? Antum udah paham nggak kalau istri marah gimana antum menyikapinya? Antum udah tahu nggak? Ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena kalau sekedar kuliah S1, kuliah S2, ambil ekonomi,
Di sana nggak pernah belajar tuh tentang hak dan kewajiban suami istri. Nggak pernah diajarkan di sana. Mau jadi profesor ekonomi pun nggak akan belajar di sana. Kecuali dia belajar sendiri, mencari ilmu sendiri. Maka ingat, salah satu penyebab perceraian itu adalah, siapa yang nulis pertanyaan ini? Masya Allah, dari belakang. Nah, kebodohan. Oleh karena itu kewajiban pertama adalah berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Suatu hari Nabi SAW ketika mengunjungi rumahnya, atau ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW konsultasi. Setelah selesai konsultasi, Nabi mengatakan kepada wanita ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Perempuan ini mengatakan, iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma ajiztu. Rasul, aku tidak pernah mensia-siakan dia. Aku selalu melayani dia kecuali yang aku nggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Nih, Nabi SAW kasih ilmu kepada perempuan ini. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau neraka. Ilmu diberikan oleh Nabi SAW. Sehingga wanita ini jadi tahu, jangan main-main engkau. Suami ini jadi penentu engkau masuk surga atau masuk neraka. Apabila engkau melaksanakan kewajibanmu sebagai istri, memberikan hak-hak suamimu, insya Allah engkau akan masuk neraka. Tapi itu yang pertama. Penyebab yang kedua adalah dha'ful iman. Lemahnya iman. Ilmu punya, tapi kurang diamalkan. Jamaah, azan jam berapa? Belum masuk kan? Hah? Belum, jam berapa azan? Gak ada yang tahu? Masya Allah. Ya kalau dengar azan berarti waktu sholat, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan dha'ful iman, iman yang lemah ini, kadangkala ada orang lulusan pesantren, hafal Quran, jangan ditanya. Kalau ilmu jangan ditanya. Tapi masalahnya di pengamalan ilmu itu. Karena ada orang yang secara ilmu sudah mumpuni, tapi terkadang dalam pengamalannya kurang. Sehingga ini menyebabkan terjadinya perceraian juga. Menikah dengan wanita lulusan pesantren, santriwati, Masya Allah, lulus hafal Alfiyah Ibn Malik, Masya Allah, lulus hafal Quran 10 juz umpamanya. Secara keilmuan bagus, tapi ternyata dia tidak pandai melayani suaminya. Kalau hadis-hadis dia hafal, bahkan kalau ribut sama suaminya, istrinya langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ana lihat engkau baik sama sahib-sahibmu, engkau baik sama tetanggamu, tapi sama aku kau gak baik. Ini repot. Mun endi bini pinter ini jamaah. Dha'ful iman, tapi keimanan yang lemah. Kadang-kala sebaliknya. Ada seorang yang mengatakan, Ustadz, ana punya suami Ustadz. Ustadz suami ana Ustadz. Kalau ceramah jangan ditanya. Sebagian yang hadir meneteskan air mata Ustadz. Tapi ana kalau lihat dia di rumah Ustaz, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, kok ada orang kayak gini. Artinya di luar Masya Allah, tapi dha'ful iman.
Maka jamaah, Hasan Al-Basri ketika ditanya dengan siapa menikahkan putrinya, ditanya ada orang konsultasi dengan siapa aku menikahkan putriku, apa kata Hasan Al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadrib. Orang yang bertakwa itu kalau dia cinta sama istrinya, dia akan muliakan istrinya. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, dia tidak akan menzalimin istrinya. Karena dia takut sama Allah. Maka berkaitan dengan dhaful iman ini jamaah, akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman. Akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman seseorang. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik perilakunya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan yang paling panjang jenggotnya. Enggak. Orang berpikir, munjemun lanceng ini imannya kayaknya kuat. Tidak ada jemaah. Tapi yang menjadi indikator orang itu imannya kuat adalah akhlak. Akhlak. Maka tolong perhatikan hal ini. Jadi kalau kita lihat rumah ini sudah mulai nggak benar, berarti keimanan dua-duanya mungkin perlu diperbaiki. Mungkin nggak pernah sholat malam lagi. Kadang-kala suaminya sebelum nikah, Masya Allah, jangan ditanya puasa Senin Kemis, selalu dia jaga. Sholat malam dia lakukan. Setelah menikah habis semuanya. Kenapa? Mau puasa sunnah, kata istrinya, nggak usah lah bang. Diturutin istri. Mau sholat malam, dipegangin sarungnya sama hari ini. Tak teti sudah semua. Maka ingat, itu penting. Tatkala rumah tangga kacau, perbaiki hubungan sama Allah. Kuatkan imannya supaya Allah memperbaikinya. Dosa menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcokan dalam rumah. Orang-orang yang berbuat dosa di luar rumah atau istri yang berbuat dosa di dalam rumah, suaminya nggak tahu, sampai rumah itu akan ada jarak. Kok rasanya nggak enak sama istri? Istri juga nggak enak sama suaminya. Apa penyebabnya? Dosa. Baik. Yang ketiga yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah su'ut tasarruf. Sikap yang kurang baik. Jemaah, mau tidak mau, dua sejoli, dua pasangan, dua manusia yang mereka tidak saling mengenal, yang mereka terlahirkan dari rahim yang berbeda, kemudian masuk ke satu rumah, akan terjadi gesekan di antara keduanya. Itu hal yang wajar. Itu biasa. Kadangkala istri nggak tahu dengan kesukaan suaminya. Ada lelaki-lelaki yang paling gak suka sama ikan asin. Istrinya Masya Allah seneng sama ikan asin. Dia gorengkan ikan asin, dia berikan kepada suaminya. Bang, ini zen bang. Akhirnya suami keluar beli makanan di warung, makan sendiri. Seharusnya tidak seperti itu. Maka diperlukan hikmah dalam menyikapi semua peristiwa yang terjadi dalam rumah. Bagi para wanita, suaminya pulang malam,
Ditunggu di depan pintu sama istrinya. Sambil dia sudah siapkan semua kata-kata yang mau disampaikan kepada rijalnya. Pas buka pintu, tunggu dulu sana, jangan masuk. Mau ribut? Jangan, ini suami perlu dikasih tahu. Jadi usahakan para wanita ini nasihat anak kepada para wanita semuanya. Kalau suaminya pulang ke rumah, mau tepat waktu, mau tidak tepat waktu, jangan ditanya dari mana. Pertanyaan dari mana itu dihapus sudah, nggak ada lagi dari mana. Bapak-bapak suka kalau ditanya sama istrinya dari mana. Sudah apeloan, datang dari mana situ. Jangan, diganti pertanyaannya apa? Mau apa? Suaminya datang tanya, mau apa bang? Mau yang panas apa yang dingin? Allah. Itu suami kalau kayak gini, Masya Allah, dikunci langsung ke kamar. Sudah bismillah sudah. Jadi banyak masalah terjadi karena sikap yang kurang baik jemaah. Menyikapi permasalahan itu. Jadi ada suami yang terus terang ana berjumpa dengan seorang suami dan berjumpa dengan istrinya juga. Ana berjumpa dengan dua orang yang bertikai. Ini dua orang kaya raya. Masya Allah. Kalau ana sebutkan namanya antum tahu. Nama orang ini terkenal. Ana tanya, kenapa bang? Kata dia, Ustaz, ana ini selalu pulang itu nunggu anak-anak tidur, Ustaz. Soalnya kalau ana pulang anak-anak belum tidur, ana mesti ribut sama istri ana. Ana kesian sama anak-anak ana. Kenapa istri ana akan tanya dari mana, duduk sama siapa, ngomong apa, makan apa? Ya Allah Ustaz, ana habis kerjaan capek, ingin di rumah, ada yang pijetin ana, ada yang mendoakan ana, sampai rumah ana kayak masuk di penyidikan polisi Ustaz. 23 pertanyaan selama 1 jam. Banyak. Akhirnya ana milih pulang nunggu anak-anak tidur. Akhirnya anak tanya sama istrinya, apa benar seperti itu? Iya Ustaz, soalnya dia pulangnya malam terus. Oh ini panas pacet ini jemaah. Ya akhirnya anak sampaikan ada hal-hal yang bagaimana istri menciptakan suasana yang romantis dalam rumah. Sehingga suami itu kalau makan di warung, makan rawon di warung, aduh cia. Enakan punya istri Anda. Gimana itu bisa terjadi? Ketika pulang kerja diajak sahibnya, ayo makan di warung ini, biasanya mereka kuliner, dia mengatakan, lah, kenapa? Ada yang nunggu ana di depan pintu rumah ana. Subhanallah. Jadi suami ketika selesai kerja yang ada di benak dia kepingin pulang. Tapi berapa banyak suami yang pulang kerja ribut sama istrinya, mandi, ba'dal maghrib keluar lagi. Majlis di tempat sohibnya, ngobrol, nunggu istrinya tidur. Baru dia bisa tidur. Maka tolong sikapi dengan yang baik. Perempuan punya kekurangan, ini buat para lelaki. Engkau menikahin wanita yang banyak kekurangannya. Yang hari-hari akan menyikap, oh ternyata istriku seperti ini, istriku seperti ini. Iya, bagaimana menyikapinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'min. Seorang lelaki yang beriman, seorang suami yang beriman, nggak boleh dia membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang baik buat dia? Maka diperintahkan untuk melihat kepada sisi positif istrinya, bukan melihat kepada yang negatif. Ini sikap. Tidak semua bisa jamaah. Ada orang-orang yang suka menyimpan dendam. Perempuan-perempuan juga seperti itu, ada yang menyimpan dendam. Suaminya pernah mengatakan perkataan yang menyakitkan hati, ya, kemudian dia ingat selalu. Lelaki juga seperti itu.
Istrinya punya kesalahan satu dua, pernah umpamanya datang nasi belum matang, sudah lapar ini jemaah, marah-marah. Kemudian sebulan kemudian ada kejadian lain, teh gak ada gulanya. Kata suaminya, ingat bulan lalu nasi gak matang, sekarang teh gak ada gulanya, satu lagi anda ceraikan. Masya Allah. Jadi urusan-urusan yang remeh jemaah. Maka tolong kita perlu minta ilmu sama Allah, minta hikmah. Allah mengatakan, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Ada orang yang bijak banget menyikapi. Barang siapa yang dikasih hikmah dalam bersikap, maka dia telah dikasih, Masya Allah, kebaikan yang banyak sekali. Contoh nih, contoh nyata. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memecahkan piring di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri Nabi. Lagi di rumah Aisyah, lagi ada tamu, salah satu istri Nabi kirim kue ke rumahnya Aisyah. Sama Aisyah ditampel pecah. Biar kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal ini. Beliau sama sekali tidak marah. Beliau hanya mengambil itu makanan, kemudian diberikan kepada tamu-tamunya. Ini di depan tamunya. Beliau mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Itu pembantu yang ngirim makanan gak boleh pulang sama Nabi SAW. Jangan pulang dulu, digantiin piringnya supaya dua tidak ribut nanti. Piringnya digantiin yang baru, bawa sana piring. Selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendudukkan Aisyah malam hari, didudukkan, engkau memalukan aku di depan tamu-tamuku. Enggak. Selesai amarah wanita, emosi dia seperti gelombang tsunami. Datang, pecah semuanya, selesai. Sudah selesai. Ketika selesai, ya udah nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengungkit. Ini perlu jamaah. Bijak dalam menyikapi itu penting. Baik, udah azan belum? Nah, fadhal, siapa yang mau azan?
La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan as-salata al-fadila wa ba'thi maqam Mahmud al-Azhar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali jamaah, tadi kita bicara tentang hikmah. Menyikapi sesuatu dengan tidak hikmah menjadi penyebab rusaknya mahligai rumah tangga. Contohnya seorang wanita yang bijak, Masya Allah, suaminya hanya memberikan kepada dia uang yang tidak banyak, tapi dia berpikir bagaimana duit yang sedikit ini cukup. Dia bisa bikin rawon yang dimakan 3 hari, walaupun daging sapinya sedikit. Tapi pakai apa? Tambahin apa supaya bisa? Terong. Masa berikan? Bukan terong, jamaah, tewel. Dia bagaimana menciptakan suaminya ketika makan di meja makan itu jadi indah. Ketika dia mengatakan umpamanya, "Bang, afwan bang, hanya ini yang bisa aku suguhkan." Jadi sang suami ditemenin makan sudah seneng. Karena ada seorang lelaki yang, ya Allah, dikasih makanan yang zen sama istrinya, disuguhkan di meja makan, lalu ditinggal nonton TV. Apa kata laki? Mari sini, saya benih gocengnya. Nah kan Cina. Ya ada orang yang nggak bijak menyikapi itu. Maka ingat wanita yang soleha, yang dia bisa menyikapi kondisi suami marah, kondisi rumahnya. Ada wanita-wanita yang memang bosan dengan rumahnya yang sempit. Lalu dia menuntut suaminya, "Bang, pindah rumah, ini rumahnya sempit macam-macam." Coba engkau minta sama Allah hikmah. Hikmah ini nggak dipelajarin jamaah, nggak dipelajarin. Makanya Allah mengatakan, "Waman yu'tal hikmah." Barang siapa yang dikasih hikmah. Berarti apa sikap kita dalam mencari hikmah? Bertakwa kepada Allah, agar Allah memberikan hikmah kepada kita dalam menyikapi hal-hal yang terjadi. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan perceraian adalah taklid buta. Banyak wanita atau lelaki juga. Kita kembali ke wanita dulu. Dia melihat sohibnya ganti HP, sohibnya ya mungkin beli abaya yang harga mahal, sohibnya bisa beli villa ya. Kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "Bang, fulan beli villa 2 miliar bang." Terus apa maunya? Dia mau suaminya beli villa 2 miliar, gajinya perak 2 juta. Kan nyakitkan hati jemaah. Sehingga mendorong suami, aduh sudah bosan sama istri yang seperti itu. Jangan suka meniru orang. Ketika ingin melihat orang lain, lihat kondisi suaminya. Oh, suamiku nggak mampu. Karena meniru ini jamaah yang menyebabkan tadi ribut dalam rumah. Ini perempuan baru pulang dari tempatnya sohibnya, ada acara, ada apa, pulang, katakan kepada suaminya, "Bang, iya, ana bang baru dari rumahnya fulana. Masya Allah bang, kursi di rumahnya itu bagus banget tadi. Dan gak mahal katanya bang. Berapa? Ya 32 juta. Ya. Neku songot pas 32 juta. Wallahi jamaah, ada hal-hal. Jangan niru orang, sudah lihat, jadilah diri sendiri. Dan jangan suka membandingkan suaminya dengan suami orang. Laki-laki juga nggak boleh membandingkan istrinya dengan istri orang.
Masya Allah, istrinya fulan, Masya Allah. Kalau suaminya datang, dibukain pintu, bukain sepatunya, bukain kaos kakinya, dicuci kakinya, Allahu Akbar. Itu sang istri mengatakan, abang kok nggak kawin sama dia dulu? Kok milih anak? Ribut lagi jam. Ada hal-hal tadi, jangan taklid buta. Dan jangan suka membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Masih banyak yang lainnya jamaah. Yang terakhir adalah kesibukan suami. Ada suami-suami yang terlalu sibuk sehingga jarang di rumah. Bahkan ada suami yang bekerja ke luar negeri sampai bertahun-tahun, yang akhirnya keharmonisan hilang di dalam rumah. Atau juga ada suami-suami yang hadir di dalam rumah tapi ghaib sebenarnya, sampai disebut al-hadir al-ghaib. Suaminya mana? Ada di rumahnya. Ada tapi tidak ada juga, kata dia. Ada di mana? Ada di kamar, kata dia. Tapi pegang HP, nunduk terus, ketawa sendiri. Ini hadir ghaib suaminya. Itu menyebabkan tadi rumah tangga yang padahal dibina untuk menjalin hubungan yang indah, untuk menciptakan anak-anak yang bisa bersama-sama masuk ke dalam surga, gara-gara suami yang tidak peduli dengan urusan rumahnya. Dia lebih suka di luar rumah, bahkan kerja ke luar negeri bertahun-tahun, sehingga menjadikan dampak dari absennya suaminya perceraian. Insya Allah hal-hal yang lainnya akan dibahas di kuliah pernikahan ini. Sebentar lagi Anda minta kepada panitia. Mana panitia? Kok ternyata menghilang? Mana ketua panitia? Siapa ketua panitia? Rehan. Ya Rehan. Nah, Anda minta dari ketua panitia untuk mempresentasikan nanti kegiatan ini sebelum ditutup. Jadi Anda mohon antum sabar. Paling tidak kalau antum nggak mau ikut, bisa nanti memberikan informasi kepada yang lainnya, teman-teman yang mau menikahkan anaknya, orang-orang yang mau menikah sendiri, sehingga bisa diberikan masukan buat mereka untuk mengikuti kuliah. Tapi ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, kriteria istri yang ideal itu bagaimana? Apa yang harus bekerja kesehariannya? Siapa tahu di atas ada stok akhwat yang siap nikah. Kayak barang aja pakai stok-stokan. Ya, antum nanti ikut kajian ini. Kalau memang antum punya niat nikah, niatkan jamaah. Artinya ilmu itu perlu diniatkan. Memang orang, Masya Allah, memang orang mau menikah ya belajar. Kalau nggak salah kuliahnya berbayar jemaah. Iya, bayar berapa? Bayar 150. 150 terakhir dapat istri soleha. Murah apa mahal? Murah Ustaz, 20 juta mah bayar dia. Pokoknya terakhir dapat istri soleh. Alhamdulillah. Artinya itu jamaah duit 150. Kemarin Ana banyak ditanya. Terus terang, Ana ditanya, kenapa Ustadz kok kajian Ustadz berbayar? Itu banyak yang masuk. Maka Ana sampaikan bahwasanya sebenarnya itu bukan bayaran buat Ustadz. Itu 150.000 untuk 10 kali kajian, yang itu akan dikembalikan kepada peserta. Remaja masjid juga tidak mencari keuntungan di sana. Bahkan mungkin mereka juga mengeluarkan tambahan di sana. Tapi uang ini perlu diminta untuk melihat keseriusan mereka belajar. Orang belajar ilmu umum aja jamaah jutaan. Mereka belajar. Ikut training ini jutaan. Training 3 hari bayar 2 juta.
Ini untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ingat, uang itu akan kembali kepada peserta semua. Jadi bukan untuk memperkaya Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas dan remajinya udah cukup, tapi ingin memberikan kontribusi kepada umat Islam. Maka tolong nanti disampaikan tentang bagaimana kuliah ini. Bagaimana merayu ortu agar merestui pernikahan. Dan nanti antum belajar juga nanti. Apa trik-trik supaya ortu merestui pernikahan. Terus terang jamaah, banyak orang tua belum merestui. Anak katakan belum merestui anaknya menikah di umur yang masih sangat belia. Anaknya umur 20 mau menikah. Anaknya umur 21 mau menikah. Orang tua masih bingung. Kenapa? Orang tua takut kebaktian anaknya diambil sama istrinya nanti. Orang tua belum merasakan anaknya berbakti, tahu-tahu anaknya menikah, selesai sudah. Maka yang perlu antum yakinkan kepada orang tua, wahai ayah, wahai bunda, anak akan menikah, izinkan. Dan anak akan mencari istri yang mendukung anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda. Kalau suatu saat istri anak kurang ajar sama ayah dan bunda, atau menghalangi anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda, ibu tinggal nyuruh anak ceraikan dia, anak ceraikan. Perlu yakinkan orang tua bahwasanya antum akan tetap berbakti sama orang tua. Dan antum perlu sampaikan kepada istri antum bahwa antum akan berbakti sama orang tua. Karena bagaimanapun seorang anak lelaki sampai kapanpun dia tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi anak perempuan tetap wajib berbakti sama orang tuanya dengan semua keterbatasan. Karena dia sudah jadi milik orang lain. Maka ini yang perlu diyakinkan kepada orang tua. Orang tua takut. Atau mungkin orang tua takut anaknya belum bisa memberikan nafkah, merepotkan orang tuanya. Ada anak-anak mau nikah kuliah, terus orang tuanya ngomong, ayah ini biayain kuliah engkau masih repot, nggak banyak duitnya ayah. Kalau engkau nikah, gimana nanti? Jadi perlu dilihat apa penyebab orang tua belum merestui. Tips merayu mertua. Oh, tadi orang tua, ini mertua. Bagaimana Ustaz? Merayu apa? Kalau sudah jadi mertua mau dirayu apa jemaah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Zaman sekarang mau nikah diperibet oleh mertua. Bukan mertua, calon mertua. Yang undangan, gedung, lain-lain sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam. Tolong motivasinya. Cari perempuan lain nanti. Cari mertua yang lainnya yang artinya kan kita disuruh memilih. Pilihlah wanita yang soleha. Pilihlah dari keluarga yang soleh, yang ngerti agama, yang berakhlak mulia. Antum kan disuruh milih. Ternyata antum dapat mertua yang kayak gitu. Bagaimana cara merayunya? Ya, antum kan belum jadi menantu. Antum bisa datang kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, ya sampaikan. Insya Allah walimahnya dibikin 2 kali. Sampaikan. Walimah itu boleh 7 hari boleh. Walimah 7 hari 7 malam boleh ya. Hari ini ngundang sate Madura ke rumahnya, nggak perlu sewa gedung jemaah. Jadi kita ini memperibet pernikahan betul. Harus ada undangan, bikin undangannya berapa juta. Harus sewa gedung, gedungnya sudah siap, souvenirnya belum siap. Yang anak muda sudah palengen kayak ini souvenir, ada souvenir. Dan kadangkala ada unsur di sana yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Unsur kesombongan. Untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya pernikahan anak-anak habis sekian, habis sekian, habis sekian. Kesian. Cobalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di mertua juga perlu belajar. Perlu belajar. Tapi ingat, boleh pernikahan walimahnya 7 hari 7 malam. Boleh kalau dia memang mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan dibebankan.
Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nggak harus mengundang orang sekampung, nggak harus. Bisa jadi yang diundang 1 RT. Memang itu kemampuan dia. Kenapa dibebankan kepada anaknya yang mau menikah atau menantunya yang mau menikah? Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Yang diundang ya sudah 20 orang. Ustaz, nanti sisanya gimana Ustaz? Antum bikin pemberitahuan via WA. Pemberitahuan, alhamdulillah putri ana sudah melaksanakan pernikahan tanggal sekian, mohon doanya. Selesai. Kok nggak diundang ana, kata dia? Mohon maaf. Ya katakan memang nggak ada duit. Jangan membebani. Masya Allah. Ustadz, apakah memang harus dibubarkan partai Banser? Sejak kapan Banser jadi partai ini, kapan? Jamaah, ini berkaitan dengan membakarnya Banser. La ilaha illallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan. Serahkan hal ini kepada mereka dan seorang muslim. Jadikan momen ini, momen yang terjadi kemarin itu menjadi momen yang membuat antum mengkaji lagi. Apakah la ilaha illallah yang ada di dada antum sudah benar apa belum? Jangan dipikir semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Ada syaratnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, mengatakan la ilaha illallah. Salat di belakang Rasulullah SAW, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia berada di keraknya api neraka. Dan dia mengatakan la ilaha illallah. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan la ilaha illallah. Rasul SAW mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Allah mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baru orang itu akan masuk surga. Kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah, tapi konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada pada dada dia. Dia tidak mencintai la ilaha illallah. Dia tidak menghargai la ilaha illallah. Dia tidak mau menerima tuntutan dari la ilaha illallah. Maka takut la ilaha illallah yang kau baca itu ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Ingat, orang-orang munafikin mengatakan qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman, kami cinta kepada Islam, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Maka hati-hati jemaah. Momen ini gunakan untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah benar? Barakallahu fikum. Bagaimana caranya orang yang kita cintai agar jadi jodoh kita? Antum lamar dia, ya minta sama orang tua sebelum dilamar orang lain. Kadang-kala ada orang cinta sama fulana cuma dipandang-pandang. Ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu bulan depan sudah kawin dia. Ya tuh, habis sudah. Antum dosa aja mah. Mandang-mandang perempuan disuruh tundukkan pandangan, malah antum pandang-pandang dia. Kalau antum memang punya niat untuk menikahin dia, datangi sebelum didatangin orang lain. Tapi kalau kemudian Ustadz, ana datang ternyata sudah ada yang punya Ustadz. Masya Allah. Ternyata sudah ada yang punya. Ya sudah. Antum cari yang lainnya. Gak perlu antum mengatakan, boleh nggak Ustadz? Saya tunggu jandanya Ustaz. Jangan jemaah, jangan. Artinya antum ingin dia bercerai, jangan sampai. Antum doakan dia hidup dalam rumah tangga di izin Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah terlambat. Masya Allah, ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan kajian kita, karena tidak akan jawab. Ustaz, saya mau bertanya. Masya Allah.
Apa tanggapan Ustadz jika istri suka tubuh six pack untuk suaminya, sedangkan suaminya tidak six pack, mungkin one pack gitu. Suaminya one pack. Apa yang harus dilakukan istri agar menerima keadaan suami? Yang pertama, ini suami suka memandang yang tidak dihalalkan. Maka tadi salah satu yang menyebabkan perceraian itu membandingkan suaminya dengan orang lain. Ketika seorang wanita suka melihat lelaki lain, ya, lelaki-laki mungkin yang di iklan-iklan, badannya Masya Allah, ada 6 kotak di perutnya, dilihat suaminya hamil 3 bulan. Ini beremah ceretan Pak Ustadz, kata dia. Ya tunggu lahir suaminya. Kalau suaminya lahiran selesai urusannya. Nggak mungkin jemaah. Artinya bagaimana supaya istri ini menerima? Tundukkan pandangan. Jemaah, lelaki 4 perempuan tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. 10 wanita tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. Tapi kalau dia menundukkan pandangannya, selesai. Dia akan ridho dengan ada yang di dalam rumahnya. Maka lelaki-laki yang suka melemparkan pandangan matanya kepada yang haram-haram, dia lihat istrinya, ya Allah, istri anak kok kayak tong gini. Kenapa? Karena antum memandang yang ramping-ramping. Maka tundukkan pandangan. Istri pun seperti itu. Bagaimana supaya menerima? Jangan memandang lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dipandang. Dan ketika mendapatkan suami yang one pack, tapi antum sampaikan, alhamdulillah Ustaz, dia one pack tapi baik banget, daripada six pack suka ngukul orang. Lihatlah kepada kelebihan suami, jangan melihat kepada kekurangannya. Tapi jamaah, suami-suami juga harus tahu diri lah. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Maka usahakan suami ini olahraga, ya. Suami ini memiliki tubuh yang sehat seperti itu, sehingga dia bisa menyenangkan istrinya. Jangan cuma menuntut istrinya supaya langsing, tapi dia ngakan melulu. Maka tolong harus seimbang lah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu memiliki hak setara dengan kewajiban dia. Tapi masih banyak pertanyaan lainnya. Merasa pertanyaan ini mudah-mudahan nanti dikumpulkan oleh panitia untuk dipilah, diberikan kepada ustadz yang memang menjadi tema kajian dia ketika nanti membahas tentang kuliah pernikahan. Baik, Anda minta kepada panitia, siapa yang mau menyampaikan presentasi tentang kuliah nikah ini? Masya Allah. Baik, Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum jangan kemana-mana, antum akan mendengarkan presentasi dari panitia.